Kepala Sekolah, mohon izin Pak Matub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil Didik Kecamatan Kampung Laut, Bapak Matub SPD MM. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD, Bapak Yusworo atau yang mewakili. Yang saya cintai Bapak PLS, Bapak Ahmad Fatoni SPD MPD, Bapak Ibu KS Kepala Sekolah Sekecamatan Kampung Laut yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat, iman Islam, dan mudah-mudahan sehat selamanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebagai bahan pembahasan sebelum masuk ke rapat kedinasan, saya minta waktu sebentar untuk pembahasan program budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam program pendidikan guru penggerak, saya harus mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, spesial untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Kampung Laut. Nanti yang kedua adalah saya di sekolah saya sendiri di SD Cunggalang 02. Budaya positif, Bapak Ibu pasti karena Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah senior saya, yang namanya budaya positif di sekolah, saya yakin sudah diterapkan, sudah dipraktekkan. Budaya positif identik dengan disiplin anak. Kalau dulu bahasanya adalah dengan kedisiplinan anak, kedisiplinan guru, sekarang berubah namanya menjadi budaya positif. Tetapi sebelum ke budaya positif, kita harus memahami ada kebutuhan dasar manusia yang menurut Dr. William Glasser itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah kesenangan atau fun. Kelima dasar kebutuhan manusia itu semuanya dimiliki oleh anak. Bapak kepala sekolah ketika menjadi guru pasti sudah sering makan garam mengalami tingkah laku siswa ketika menghadapi anak yang berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Kalau ada anak yang mungkin punya karakteristik tertentu, biasanya punya kebutuhan yang belum tercukupi dari kelima tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan di disiplin positif kebajikan. Disiplin positif biasanya adalah bagaimana siswa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Peraturan-peraturan di sekolah yang disepakati bersama antara sesama siswa di kelas maupun antar warga sekolah, baik itu siswa, guru, komite, dan kepala sekolah. Nilai-nilai kebajikan seperti di kurikulum Merdeka banyak contohnya, seperti yang sekarang kita lagi implementasi di kurikulum Merdeka adalah karakter atau nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Salah satunya ada 6 dimensi. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah dimensi mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinaikan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif.
Dan ini semua dimensi memiliki subdimensi yang harus menjadikan di setiap guru pada implementasi kurikulum Merdeka menjadi sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di setiap semester maksimal 2 proyek. Kalau kemarin implementasinya di kurikulum Merdeka adalah kelas 1 dan 4, mungkin untuk tahun besok bisa ditambah menjadi 2 kelas. Antara kelas 3 guru biasanya adalah bagaimana motivasi guru untuk memotivasi diri, merefleksi diri menjadi seorang guru yang profesional yang memiliki 4 kompetensi guru. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh siswa. Banyak ketika kita menjadi guru, anak-anak melanggar peraturan di kelas maupun di sekolah. Konsekuensinya dari pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran. Hukuman ini biasanya mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Adalah ketika kesepakatan kelas sudah disepakati oleh setiap kelas. Yang kedua adalah restitusi. Ini adalah bahasa yang baru, tapi sebenarnya tidak asing untuk Bapak Ibu sekalian. Cuma berbeda bahasa atau berbeda kata. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana ketika siswa melakukan kesalahan, siswa itu tidak menjadi merasa serba salah, tetapi untuk bisa memperbaiki dengan cara restitusi. Bagaimana tahapan restitusi? Restitusi itu memiliki 3 langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, tidak harus dihukum, tidak harus dijudge, tetapi bagaimana anak itu ketika melakukan pelanggaran dikembalikan menjadi percaya diri dengan kelompoknya secara baik. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana cara guru, apakah yang dilakukan anak itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu biasanya berasal dari norma-norma yang ada, baik di masyarakat, agama, maupun keluarga. Ketika anak melakukan tindakan yang di luar atau melanggar peraturan, sesuaikah dengan norma yang ada, baik keluarga, agama, maupun masyarakat. Ciri-ciri restitusi biasanya bisa dibedakan dengan yang proses ketika kita bimbingan konseling. Karena di restitusi itu memiliki beberapa ciri. Di antaranya, restitusi itu bukan menebus kesalahan. Ini yang penting. Namun untuk belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri. Ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian kepada murid-muridnya. Restitusi yang berhasil itu biasanya adalah memperbaiki hubungan, bukan malah menjadi renggang ketika anak melakukan kesalahan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksakan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukan dipaksa untuk memperbaiki diri, tetapi bagaimana anak berpikir untuk memperbaiki diri sehingga kesalahannya tidak diulangi lagi. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar si anak ketika melakukan pelanggaran? Bapak Ibu sekalian pasti mengalami ketika di kelas itu biasanya ada anak aja, ketika yang lain bawa makanan, ada anak yang usil, biasanya merebut makanan. Sikap kita sebagai guru menurut restitusi bukan kita menyalahkan anak, tetapi observasi anak, kenapa anak bisa melakukan itu. Itu adalah ciri restitusi. Biasanya anak ketika melakukan itu bukan dasar mungkin maaf
orang tuanya tidak mampu, tetapi karena mungkin kebutuhan dasarnya pada saat hari itu tidak terlaksana. Yang biasanya mungkin orang tuanya membawakan bekal makanan, pada saat hari itu mungkin tidak. Nah, kebutuhan itu yang mungkin harus dipenuhi oleh anak, yaitu adalah kebutuhan dasarnya. Yang selanjutnya, ciri restitusi adalah cara yang paling terbaik. Jadi dibedakan dengan BK. Kalau BK hanya bimbingan konseling pada saat itu, tetapi restitusi lebih pada berkelanjutan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya Bapak Ibu sudah sering lah, karena Bapak Ibu adalah senior-senior saya, cuma bahasanya aja. Keyakinan kelas itu hampir mirip dan sama dengan kesepakatan kelas, peraturan kelas. Cuma dari segi redaksi, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada redaksi, bahasanya positif. Kalau ke peraturan kelas, biasanya lebih pada negatif atau menjustis. Sekarang di implementasi kurikulum Merdeka, keyakinan kelas itu memakai bahasa-bahasa yang mengajak. Seperti saya pernah melihat di sekolahnya Bu Sujina, ada semacam poster-poster. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan bahwa biarlah ibu bapak saya antar di sini saja. Itu juga keyakinan kelas, masuk dalam keyakinan sekolah. Atau mungkin ada peraturan jangan berlari di kelas, jangan berlari di koridor sekolah. Itu ada peraturan kelas. Di kurikulum Merdeka Belajar bahasanya diganti. Ketika di kelas harus berjalan dengan tertib. Ketika di koridor sekolah harus melakukan, dalam arti takut berjalan dengan sopan. Bedanya di situ saja. Dan nanti bisa disosialisasikan kepada guru Bapak Ibu sekalian masing-masing. Yang selanjutnya adalah bahwa keyakinan kita kelas itu ketika diterapkan baik di kelas maupun di sekolah itu akan membudaya. Dan saya yakin ini juga saya harus mengekspos dari senior. Mungkin juga ada tes wawancara dengan para senior bagaimana penerapan disiplin di setiap sekolahnya masing-masing. Karena ketika keyakinan kelas itu diterapkan dengan baik akan menjadi budaya positif di sekolah. Ketika budaya positif di sekolah secara otomatis pewujudan budaya, mewujudkan siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila akan segera terwujud. Yang kelima dari sosialisasi ini adalah penerapan restitusi dengan 5 posisi kontrolnya. Banyak ketika kita menjadi guru, anak-anak yang melanggar peraturan itu ketika dipanggil, kita secara tidak sadar adalah memposisikan 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu adalah yang pertama biasa secara tidak sadar kita adalah posisi menjadi penghukum. Biasanya anak yang melakukan kesalahan langsung dihukum. Itu yang pertama. Biasanya ciri-cirinya guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum selalu mengatakan patuhi aturan saya atau awas kamu. Itu adalah penghukum, posisi kontrol penghukum. Atau yang bahasa yang lain ada guru yang mengatakan kamu selalu saja salah. Itu adalah ciri-ciri guru dengan posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan salah, biasanya terus dengan kata langsung disalahkan, langsung dijustis, terus dikatakan merasa bersalah. Guru yang sering memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah biasanya mengatakan dengan kata-kata
Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika guru mengatakan itu, secara tidak sadar bahwa guru melakukan posisi kontrol membuat merasa bersalah kepada anak. Atau mungkin dengan bahasa lain, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Itu adalah posisi ketika melakukan restitusi pada posisi kontrol membuat merasa bersalah anak. Gak boleh sementara. Menurut implementasi kurikulum Merdeka. Yang ketiga adalah biasanya ini nih. Biasanya guru yang termotivasi untuk memberikan pembelajaran di kelas adalah posisi kontrol menjadi teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika menjadi guru, saya yakin karena sudah senior, ketika yang menghadapi anak-anak yang bandel, karena berbagai usaha sudah dilakukan, akhirnya membuat sikap memposisikan sebagai teman. Tetapi kadang ketika Pak Slamet misalnya memposisikan sebagai teman, ada malah tidak dihargai. Iya. Dan itu memang dilematis. Secara tidak sadar ketika kita melakukan memposisikan kepada siswa yang melanggar keyakinan kelas memposisikan sebagai teman, biasanya menggunakan kata-kata kayak gini. Ayo bantulah Bapak, demi Bapak. Atau mungkin dengan menggunakan, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Atau mungkin dengan bantuan, ya sudah, sekali ini saja, besok jangan diulangi. Itu biasanya dengan nada-nada, karena guru dengan siswa adalah friendship, soulmate. Yang keempat adalah, ini yang mungkin dikatakan oleh Dr. William Glasser yang lebih baik, adalah sebagai pemantau. Bagaimana kita sebagai guru atau kepala sekolah mengawasi tindakan anak ketika pada saat itu melanggar keyakinan kelas. Biasanya menggunakan kata-kata yang kayak gini kepada anak. Apa yang telah kamu lakukan? Atau mungkin dengan kata yang lain, konsekuensi apa, sanksi apa yang akan kamu terima ketika kamu masih melanggar keyakinan kelas. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah top posisi kontrol yang lebih baik ketika kita memposisikan sebagai guru atau kepala sekolah ketika ada anak melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Manajer adalah posisi berbuat sesuatu bersama dengan murid, bersama-sama melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Cirinya biasanya guru itu akan mengatakan apa yang kamu yakini selama ini di sekolah maupun di kelas, sehingga kamu tidak akan lagi berbuat kesalahan lagi. Atau mungkin dengan kata-kata, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Itu adalah manajer. Jadi rekomendasi saya untuk posisi kontrol itu ada dua, pemantau dan manajer. Dan biasanya itu berhasil ketika anak-anak melakukan restitusi. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengimbasan saya tentang budaya positif di sekolah kepada komunitas praktisi kepala sekolah se-Kecamatan Kampung Laut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.